Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bingung nih cari casing yang oke dalam di luar. Kebalik nih, maksudnya luar dalam ya, dengan harga yang terjangkau, fitur yang lengkap dan tampang yang kece. Jangan bingung bre, coba kalian simak video bahasan kali ini. Kebalik lagi gak sih? Bahasan video kali ini maksudnya. Bisa jadi kalian jatuh hati. Sebelum dilanjutkan, seperti biasa yang belum subscribe, subscribe dulu. Gratis kok, gak pakai bayar. Bunyikan lonceng atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Kalau belum tahu, sekarang itu ada dua jenis motherboard yang biasa kita pakai sama yang versi BF. Maksudnya BTF. BF apaan ya? Nah, BTF ini singkatan dari Back to the Future alias ke masa depan. Yang mana segala konektor di motherboard ini pindah ke bagian belakang motherboard. Bahkan kartu grafis jenis BTF pun ada, konektornya pindah juga ke bagian belakang. Jelasnya model gini bikin PC jadi kayak nggak punya kabel ya, padahal cuma dipindah doang. Keren nggak tuh jadinya? Dan casing yang bakal kita bahas ini sesuai judul ya, support dua jenis motherboard beda alam, yang umum dan juga yang jenis BTF. Yap, Segotep Gengs 360 SF White dengan harga barunya hanya Rp699.000. Udah kita bulatin jadi tahu bulat. Maksudnya harganya dibulatin aja deh, jadi Rp700.000. Baik warna hitam sama putih harganya samaan sih ya, kalau nggak salah juga sih. Casing ini sendiri hanya support motherboard ATIC dan mini ATIC. Kemudian panjang VGA maksimal yang bisa dipasang 390 mm, tinggi CPU coolernya 172 mm, dan panjang power supply-nya 200 mm. Untuk storage, nah ini dia nih, cakepnya bisa dipasang 4 kali hard disk 3,5 inch plus 1 SSD. Luar biasa. Dan bisa dipasang maksimal 12 kipas di casing Segotep Gengs ini. Untuk radiator sendiri bisa dipasang ukuran maksimal 360 mm. Buat spek lengkapnya lihat aja di video ya, atau di deskripsi. Dus casing Segotep ini lumayan gede sih, biar kata casing ini khusus motherboard ATIC. Di bagian depannya ada gambar casingnya, walaupun rada samar-samar sih ya. Di bagian belakang dikasih lihat ruang kabel manajemennya. Dan spek detailnya ini ada di bagian samping dusnya. Bentukan depan casing ini simple sih ya, dan cover bagian depannya ini udah mesh. Dipastikan aliran udaranya lebih baik dibandingkan yang non mesh. Kemudian ada sentuhan logo monyet nih. Monyet apa kera nih? Di pojokan cover bagian atas ini. Ya karena desainnya ini bekerja sama dengan DIY Ape. Bener gak? Nah, buat buka covernya ini rada ribet ya, karena nggak ada lubang buat narik cover di bagian bawahnya. Jadi terpaksa deh narik body cover bagian kanan dan kiri biar kebuka. Di bagian meshnya ini berbahan metal ya, sedangkan covernya ini hard plastik. Pada bagian pinggiran cover ini juga bolong-bolong. Kalian juga bisa lepas bagian mesh ini dengan melepas baut penguncinya, dan ini juga nggak pakai dust filter ya. Kemungkinan mesh ini berfungsi juga sebagai dust filter. Pada bagian depannya ini bisa dipasang 3 kipas 12 cm atau 2 kipas ukuran 14 cm. Lanjut pada bagian sampingnya, dan ini full kaca. Dan cara bukanya pakai klip sih, tinggal tarik aja plat di bagian atasnya. Wajib hati-hati ya kalau buka model beginian. Dan penutup kacanya ini dikasih 2 plat bagian atas dan bawah nih, buat kunci ke casingnya. Cakepnya, bahan kacanya ini cukup tebal. Kalau di web sih 4 mm ketebalan kaca casing ini. Nah, coba lihat bagian kabel manajemen casing ini, banyak bolongnya. Ya karena ini bisa untuk 2 jenis motherboard ya. Di bagian sampingnya ini bisa kalian pasang 2 kipas ukuran 12 cm. Kemudian di bagian power supply cover ini juga ada 4 lubang buat kabel manajemen. Sayangnya kalau kalian pasang full kipas di bagian bawah, maka lubang khusus buat VGA ini bakal ketutupan. Casing ini punya 5 slot ekspansi, dan penutup slot ekspansinya ini semuanya bisa dilepas pasang. Cakep. Penutup casing samping satunya ini ada 2 ventilasi udara yang memanjang. Satunya buat kipas bagian samping, satunya lagi buat apaan ya? Bisa jadi buat mendinginkan motherboard kali ya. Buat buka penutupnya tinggal tarik plat di bagian atasnya, simple. Dan nggak ada dust filter di bagian penutupnya ini. Nah, gimana, udah kebayang belum lihat susunan kabel manajemen casing satu ini?
Dan casing ini cukup banyak kasih cantelan buat kabel TIS. Terus di bagian belakang motherboardnya ini bisa dipasang satu SSD dengan bracket yang pakai baut model nempel. Jadi bautnya nggak gampang hilang, kecuali bracketnya hilang. Lanjut, dapat buku panduan instalasi yang simple banget. Dan bentar nih, ini ada kotak putih. Isinya jadi apa? Prok. Lah, jadi Pak Tarno dong. Ternyata bracket harddisk lagi bro. Keren. Inilah kenapa bisa dipasang 4 harddisk ya di casing satu ini. Terus dapat baut buat pemasangan perangkat sama kabel TIS dalam bungkusan ini ya. Untuk kabel-kabel dari casing ini sendiri udah pipih semua. Sayangnya masih hitam. Coba deh kalau seragam sama casingnya putih, jelasnya lebih cakep lagi, macam Via. Ini ada 1 kali USB 3.0, terus X1 ini buat front panel ya, yang modelnya langsung gabung jadi satu gini. Kemudian HD audio dan USB Type-C. Di bagian dalam power supply cover ini cukup luas ya, dan satu bracketnya model rak ini udah terpasang. So kalau mau nambah satu bracket lagi tinggal taruh di sebelahnya. Satu bracket ini bisa dipasang 2 harddisk ya, jadi 2 kali 2 sama dengan 22. 4. Ngitungnya dari mana? 22. Buat lepas bracketnya tinggal copot 2 baut pengunci bagian bawah casing. Terus tinggal ditarik deh bracketnya. Lanjut, keempat casing ini udah dikasih busa yang cukup tebal, nggak nanggung-nanggung pokoknya. Terus dust filter bagian bawah ini pakai magnet bre. So kalau mau buka tinggal ditarik aja ya. Total ada 6 magnet ya kalau saya nggak salah hitung. Di bagian atas dikasih dust filter magnet juga dengan ukuran ventilasi yang cukup besar. Nah ini selain 3 kipas ukuran 12 cm, kalian bisa pasang 2 kipas ukuran 14 cm. Di sini juga ada tombol power, reset, audio, 1 kali USB 3.0 dan 1 kali USB Type-C. Biarpun casing ini support BTF, buat pemasangan motherboard yang model umum ini nggak ada kendala yang berarti. Begitupun juga pemasangan konektor-konektor ke motherboard. Dan karena casing ini nggak ada bonus kipas dalam paket penjualannya, saya tambahin kipas saja deh, besutan segotip juga. Tipe HB12 ARGB. Khusus bagian sampingnya dikasih yang versi reverse ya. Sebelum pasang radiator, saran saya nih, fan di bagian belakang ini belakangan aja deh masangnya, setelah radiator pastinya. Kemudian jangan lupa pasang terlebih dahulu konektor prosesor, karena rada susah kalau posisi radiator udah kepasang ya. Untuk pemasangan power supply dengan kondisi harddisk yang udah dipasang, ini nggak ada kendala, karena memang luas banget bagian dalamnya. Dengan catatan kalau nggak dipasang bracket satunya lagi. Untuk kartu grafis ini juga gampang ya, begitupun juga merapikan kabel-kabelnya. Intinya sih enak pakai banget buat ngerakit perangkat PC di casing satu ini. Oh ya, untuk bracket satunya bakal aman dipasang dengan catatan kalian pakai power supply jenis BTF. Karena nggak bakal kepentok sama colokan di power supply. Kalau pakai power supply biasa, bracketnya kemungkinan nggak bisa dipasang ya. Bisa dilihat di video, ini bakal ketabrak sama kabel-kabel dan konektor power supply-nya. Dan beginilah tampilan bagian depannya dengan full kipas terpasang. Enggak full banget sih ya, karena bagian bawahnya nggak dipasang kipas. Tapi ini juga udah kelihatan padat dan montok. Oke, lanjut kita hidupkan PC-nya. Widih, terang benderang, bagaikan hati yang riang. Ini karena depannya mesh ya, jadi LED kipas di bagian depannya ikut memancarkan cahaya. Kesimpulannya, casing ini punya ruang yang lega, konektivitas yang lengkap, dukungan buat 2 motherboard beda alam, banyaknya kipas yang terpasang dan bisa pakai 4 harddisk ya, walaupun dengan syarat pakai power supply jenis BTF. Kekurangan dari casing ini apa sih ya? Bentar, bentuk cakep sih ya, biar kata simple. Oh ya, satu nih, bonusan kipas doang rasanya. Sama kabel-kabelnya aja deh yang masih hitam. Kalau putih bakal lebih cakep lagi. Nah, gimana kalau menurut kalian? Silahkan kalian tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing terbaru besutan Segotep ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.